dan sehat ceria bersama. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua penampilan musikalisasi puisi oleh Kak Pinilien, dan yang ketiga ada break dance dari Kak Andika Saputra. Yang keempat adalah sharing session, yang kelima penampilan dari Gamon Group, yang keenam ada penutup. Sebelum kita memulai acara kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dapat dimulai. Selesai. Baik Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, kita akan mulai acara kita yang pertama, yaitu kita akan menyaksikan penampilan musikalisasi puisi yang akan disampaikan dan ditampilkan oleh Kak Pinilian. Selamat menyaksikan. Lebih tabah dari hujan bulan Juni, dirasakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Cara yang lebih bijak dari hujan bulan Juni, dihapusnya jejak-jejak kaki yang ragu-ragu di jalan itu. Ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni, dibiarkannya yang tak terucapkan di serapakar pohon bunga itu. Hapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Lebih arif dari hujan bulan Juni, dibiarkannya yang tak terucapkan di serapakar pohon bunga itu. Ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni, dibiarkannya yang tak terucapkan di serapakar pohon bunga itu. Di serapakar pohon bunga itu. Di serapakar pohon bunga itu. Keren sekali ya kenapa penampilan dari Kak Pinilian tadi. Ya nih Kak Riki keren banget ya. Kak Pini kayaknya cocok nih masuk Indonesian Idol.
Baik, untuk acara selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan trik dance dari Kak Andika Saputra. Selamat menyaksikan. Baik, terima kasih atas penampilannya Kak Andika yang luar biasa banget nih. Kita beri tepuk tangan sekali lagi buat Kak Andika. Baik Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kita akan masuk ke acara inti yaitu sharing session yang akan disampaikan oleh Bapak Soleh Ahmad Nugroho. Pada Bapak Ahmad Nugroho, waktu dan tempat kami persilakan. Saya salam dulu kan? Gak usah ya. Oke, baik, kita mulai ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semangat pagi. Luar biasa ya. Tim rusuh di belakang keren. Yang saya hormati Bapak Asep Ferdiansyah selaku Kepala SMK Maharati. Yang saya hormati Bapak Ibu guru yang ada di sini, terima kasih sudah hadir di sini menemani peserta didik dan juga menyaksikan kami semua penampil yang ada di sini. Panitia terutama, cek. Panitia terutama saya thank you. Ya. Panitia juga saya ingin kita berikan tepuk meriah untuk panitia. Kelompok apa? Diponegoro sama Cilikriwut. Oh, ini kolaborasi antara Jawa dan Kalimantan. Luar biasa ya. Terima kasih teman-teman panitia yang sudah menyiapkan, Bapak Ibu guru yang menampilkan juga. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Yang Maha Kuasa, kita bisa berkumpul di sini. Saya berikan kesempatan di sini, meskipun kesempatan yang agak mendadak, gitu ya. Karena seharusnya hari ini tuh Pak Puniman atau Pak Yohanes Yudo dari Pama SMMS. Kemarin lagi santai-santai di mes, tiduran santai, lagi nikmatin scroll TikTok gitu ya. Tiba-tiba dapat telepon dari seseorang yang selalu mengejutkan kalau telepon. Tertulis Ibnu Hasan yaitu HPO. Pak Ibnu nelpon. Saya angkatlah Pak Ibnu. Iya Pak, ada apa Pak? Ini baterainya atau apa ya? Cek, oke, nggak apa-apa ya kalau putus. Ada apa Pak? Leh, kalau udah pertamanya leh itu udah pasti ada perintah nih. Pak Puniman sakit. Besok kamu gantikan Pak Puniman ngisi SPP SMK ya. Kaget dong, lagi santai-santai. Hari ini jadwalnya adalah ke SMP, supervisi guru-guru di SMP 3 Kapuas Tengah di Trans. Tiba-tiba dapat perintah seperti itu. Ada banyak pilihan sebenarnya. Pilihan pertama menerima. Pilihan kedua menerima dengan bernegosiasi dulu. Pilihan ketiga menolak dengan penjelasan-penjelasan. Tapi ketika saya pikirkan ulang bahwa tadi saya ngomong dengan mic yang tidak jelas,
Ada saya pegang dua nggak apa-apa ya. Cek. Mudah-mudahan sehat nih. Baterainya udah diganti, Pak? Sudah. Mau ganti baru, Pak. Oh, benar, cocok. Pak, Bu Lucy, mana Bu Lucy? Oh, baru. Tolong dievaluasi Bu Lucy. Oke. Cek. Iya. Tapi saya berpikir ulang bahwa kapan lagi saya bertemu dengan kalian dalam forum yang seperti ini. Ketemu dengan forum yang mungkin sudah biasa gitu ya. Ini apanya ya? Coba yang lain yang tidak berhubung deh. Keyboard, mic yang lain, supaya enak ya. Sip. Oke, mudah-mudahan lancar nih sekarang. Ya kapan lagi saya bertemu? Iya, nggak apa-apa. Ya udah, seenaknya ya, dengar kalau nggak dengar ya udahlah ya, kita sama-sama tahu aja. Oke, saya agak maju dikit. Kapan lagi saya ketemu dengan kalian? Kapan lagi saya bertemu dengan semua yang ada di sini dalam forum yang seperti ini? Biasanya ya ketemu lalu lalang aja gitu ya, atau dari waktu itu terakhir waktu main game dan lain sebagainya. Tantangan juga buat saya, sehingga apa yang saya ambil adalah saya terima siapa, tanpa ngomong apa-apa, tanpa mempertimbangkan apa-apa, tanpa beralasan apa-apa. Karena itu kesempatan. Tidak pernah kesempatan itu, bukan tidak pernah, tidak semua kesempatan itu datang dua kali. Akhirnya tadi pagi saya minta tolong ke Pak Asep dan panitia, tolong atur agak maju deh jam 8.30 atau jam 9. Karena saya tetap harus memenuhi janji saya untuk supervisi guru-guru di SMP Trans yang sudah menunggu juga di sana. Saya harus melihat bagaimana guru mengajar di sana. Jadi ya bagi-bagi tugas lah, agak ngos-ngosan juga. Tapi ya alhamdulillah bisa sampai di sini ya semuanya. Oke, teman-teman. Kalau yang biasanya eksekutif Ghost to School itu banyak pengetahuan tentang perusahaan, tentang kisah suksesnya mereka. Berhubung saya tidak terlalu memahami tentang perusahaan, plus saya juga belum sukses-sukses amat. Jadi saya sharingnya bukan hal yang tentang perusahaan dan bukan tentang kisah sukses saya, tapi suatu pengetahuan yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Lihat di sini, nggak kelihatan ya, merahnya. Mungkin karena di luar kali ya. Oke, nggak apa-apa. How to be a great speaker. Ada yang tahu artinya? Ada yang tahu artinya? Raise your hand. Jangan malu-maluin Miss Febri dan Miss Christy. Raise your hand. How to be a great speaker. Raise your hand first. Saya ingin mendengarkan suara yang mengangkat tangan dulu. Nggak mau yang bisik-bisik atau curi-curi jawabnya. Angkat tangan dulu. Angkat tangan dulu. Oke, silakan. Bagaimana cara menjadi baik berbicara di depan umum? Bagaimana menjadi baik berbicara di depan umum? 3 tepukan untuk Devin. Nah, korupsi nambah 1. Oke, arahnya sudah hampir tepat. Ada yang mau menyempurnakan? Oke, silakan. Oleh. Bagaimana menjadi pembicara yang baik? Bagaimana menjadi seorang pembicara yang baik? 3 tepukan untuk kalian. Kurang lebih seperti itu ya. Tadi gabungan dari yang Olive dan David sampaikan. Bagaimana sih menjadi seorang public speaker yang bagus, yang baik? Public speaker itu orang yang berbicara di depan umum. Oke. Siapa yang bicara di depan umum? Saya di sini saat ini. Tadi 2 MC kita, Bapak Ibu guru tiap hari ngajar, itu public speaker. Bukan berarti public speaker itu adalah yang ngisi seminar, training, dan lain sebagainya. Kalian-kalian yang ketika presentasi itu public speaker. Guru-guru tiap hari ngajar itu public speaker. Tapi belum tentu semua public speaker itu menjadi public speaker yang baik. Seperti apa public speaker yang baik? Ya ada banyak hal. Kita akan bedah saat ini satu persatu. Mudah-mudahan kelihatan ya, yang belakang. Kalaupun nggak terlalu jelas lihat gambarnya, karena tadi saya mikirnya pakai infocus besar, jadi font-fontnya saya sesuaikan. Barusan
Saya coba edit-edit, diperbesar fontnya, mudah-mudahan jadi agak lebih besar kelihatannya ya. Oke. Pertama, yang harus kita lakukan sekarang kita sepakati dulu. Mari kita kosongkan atau perbesar gelas pikiran kita. Kenapa harus seperti ini? Saya yakin Bapak Ibu guru, peserta didik di sini, apa yang saya sampaikan, ini mah basi. Udah pernah saya dapatkan ketika saya SMP misalnya tuh kalian, ketika saya SD, ketika saya nonton YouTube, ketika saya lihat TikTok dan lain sebagainya. Itu Bapak Ibu guru pun sama. Basi Pak Soleh. Udah pernah saya dapatkan cerita tentang ini. Materinya ada di kuliah saya udah paham. Tapi nggak apa-apa. Kosongkan pikiran atau perbesar gelasnya. Kalau sudah ada isinya, ya udah nggak apa-apa, nggak usah dikosongin, perbesar aja deh, ya supaya teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari pertemuan kita hari ini. Sepakat? Setuju? Kalau setuju jawab sepakat, kalau sepakat jawab setuju. Sepakat? Setuju? Oke, siap. Dan pastikan kita paham tentang kalimat di bawah ini nih. Biarpun keluar dari pantat ayam, kalau itu telur tetap bernilai. Ya, biasakan di mindset kita bahwa apapun yang keluar dari mulut seseorang, tidak peduli siapa yang ngomong, tidak peduli seberapa tua, seberapa muda dia, kalau bermanfaat, ambil nilai. Allah, kamu baru kelas 10, sok-sok nasehatin aku kelas 11. Iya kan? Ada kayak gitu ya? Tiba-tiba pulang ke rumah adiknya yang SD, Mas, sapu-sapu dong Mas. Allah, sok-sok ngajarin. Ya. Terus ada yang misalnya sekolahnya dari Jawa atau dari Palangka, dari Banjar, tiba-tiba datang ke sini. Allah, kalian orang Buhut, aku loh orang kota, lebih ngerti daripada kalian. Ingat satu hal, kalau keluarnya dari pantat ayam itu telur kan bernilai. Tapi kalau keluarnya dari mulut seseorang tapi muntahan, kan nggak bernilai, ya. Jadi kalau saat ini yang saya sampaikan bermanfaat, nikmati. Kalaupun nggak bermanfaat, abaikan. Tidak perlu pandang siapa yang berbicara, dan kedepannya pun sama seperti itu. Oke? Next. Yang kedua, mari kita pastikan bahwa mindset kita benar. Pola pikir kita benar. Lihat, saya minta satu orang baca, cowok deh cowok. Boleh dari tempat duduk kalian, boleh maju ke depan. Cowok. Baca aja, tinggal baca. Nggak akan saya minta untuk mengartikan, baca saja. Cowok. Come on, oke. Terbaca dari situ? Oke, lanjut. I am not a god, public speaker, a god. Good. I am not a god, public speaker. Saya nggak ngerti, jangan saya yang lain saja ya. Oke, 3 temukan. Guys, kalau ada teman kalian yang berbuat kesalahan di depan kalian, tidak perlu tertawakan. Belum tentu kalian bisa lebih baik daripada dia. Oke? Jangan sampai ada orang-orang yang ingin belajar, yang ingin bisa, tapi hilang semangatnya, hilang moodnya gara-gara tertawaan kecil kita. Dan selamanya orang itu akan menjadi orang yang tidak menjadi siapa-siapa. Bayangkan, sedikit tertawaan kita memengaruhi masa depan seseorang. Oke? Next, tolong respect. Oke? Saya coba campur-campurkan bahasa Indonesia, bahasa Inggris supaya kita sama-sama belajar. Ya? Ada yang mau bantu mengartikan kalimat pertama enggak?
Ini mirip-mirip dengan yang tadi judul ya. Tinggal nambah not aja. Ada? Ada? Wah, raise your hand. Olive berikan kesempatan yang lain dulu ya. Tadi Olive sudah menjawab. Terima kasih sudah mau, tapi saya ingin memberikan kesempatan yang lain dulu. Ayo. Mengartikan kalimat pertama. I'm not a good public speaker. Apa artinya tuh? Oke. Saya tidak baik public speaker. Oke, 3 tepukan. Thank you. Kurang lebih seperti itu, tapi ada yang menyempurnakan nggak? Boleh, oke. Saya bukan seorang pembicara yang baik. 3 tepukan. Oke, kira-kira 2 kolaborasi itu ya. Saya bukan seorang public speaker atau pembicara di depan umum yang baik. Kadang-kadang di otak kita terlintas kalimat itu tuh. Misal, ada guru, besok kamu nge-MC ya. Aduh bu, saya nggak bisa. Jangan saya, yang lain dulu deh. Saya bukan pembicara yang baik. Atau Pak Asep nih, nunjuk ke salah satu guru, bu, ibu nge-MC ya. Jangan, Bu Lucy aja, udah biasa nge-MC. Saya nggak bisa. Pernah Pak Asep ada yang kayak gitu ya? Pak Asep bingung mau jawab. Dibilang pernah ya enggak, dibilang enggak ya pernah. Tapi itu selalu, jangankan di sekolah Pak Asep, kami di yayasan pun sama. Ada meeting yayasan atau ada pertemuan dengan siapa, kemudian harus mewakili yayasan memberikan sambutan. Kamu dulu deh, kamu aja. Aku makin moto aja, moto katanya. Enak banget moto ya. Ada tuh kayak gitu. Karena mindset kita selalu bahwa saya bukan seorang public speaker yang baik. Saya tidak mampu, saya nggak bisa. Yang lain lebih baik, yang lain lebih bagus. Ya, tapi pastikan bahwa ini bukan pilihan kita. Bukan mindset kita saat ini. Tapi mindset kita adalah, saya minta satu orang baca. Raise your hand. Raise your hand. Gak masalah bisa benar atau tidak benarnya, nanti kita sama-sama belajar. Fine. Ayo. Raise your hand. Oke, baca. No one's perfect, I'm not good enough, but I will try. Itu kesempatan bagi saya untuk belajar agar bisa lebih baik. 3 tepukan. Ada yang mau bantu mengartikan yang kalimat 1? Ada yang mau bantu mengartikan? No one's perfect. I'm not a good enough, but I will try. Oke. Kalimat pertama, sampai try. Tidak ada yang sempurna, aku tidak baik sepenuhnya, tapi aku akan mencoba. Oke, 3 tepukan. Betul ya, terima kasih. Ingat, mindset kita harus benar. Lihat, tidak ada satupun orang yang sempurna. Saya, Pak Asep, Miss Febri, Miss Sinta, dan yang Bapak Ibu guru lainnya, kalian teman-teman yang MC tadi, gak ada yang sempurna. Siapa lagi? Najwa Shihab, Karni Ilyas, Panji Pragiwaksono, Raditya Dika. Siapa lagi orang-orang yang kita anggap handal dalam berbicara? Coki Pardede, teateran muslim, stand up komedian, gak ada. Pak Joko Widodo, Pak Anies Baswedan, Barack Obama, Donald Trump, tidak ada. Ingat, no one's perfect. Kita juga paham bahwa I'm not a good enough, saya tidak cukup bagus. Iya. Jangan tiba-tiba karena nggak ada yang bagus, nggak ada yang sempurna, tapi saya udah bagus. Enggak. Apakah saya diberikan tugas ini, saya menganggap saya baik? Tidak. I'm not a good enough. Saya tidak cukup baik.
tidak sepenuhnya baik, but I will try. Saya akan mencoba. Kenapa? Karena ini bagi saya kesempatan untuk belajar agar saya bisa lebih baik. Sehingga kalau kalian mendapatkan kesempatan untuk menjadi seorang public speaker, disuruh nge-MC, disuruh presentasi, diminta untuk menjadi moderator, diminta tampil, terima dan pastikan itu menjadi sarana pembelajaran untuk kalian. Itu mindset kita. Pasti bagus? Enggak, belum tentu. Apalagi kesempatan pertama. Di sini ada nggak yang belum pernah dalam seumur hidupnya menjadi seorang MC? Angkat tangan. Jadi MC seumur hidupnya dari mulai TK, SD, SMP, SMK ini belum pernah sekalipun jadi MC? Angkat tangan. Jujur aja, apa angkat tangan? Oke, siapa di sini yang seumur hidupnya belum pernah presentasi di depan kelas? Angkat tangan. Sering ya? Oke, kalian-kalian yang belum pernah nge-MC sekalipun seumur hidup kalian, pas kalian dapat kesempatan pertama, saya pastikan pasti jelek. Pasti jelek. Tapi nggak masalah. Semua orang hebat melalui fase jeleknya. Semua orang yang lancar berbicara, seperti misalnya saya saat ini, pernah mengalami masa-masa di depan kelas, di depan ruangan harus nge-MC bawa acara, garuk-garuk nggak jelas. Jadi maju mundur gini-gini, kanan kiri gini. Ya nggak, keringetan, megang mic, ada kertas, gitu. Pernah mengalami itu, dan itu nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi itu harus kita hadapi supaya kesempatan kedua lebih baik, ketiga lebih baik, ke 457 kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Jangan harap kalian bisa mencapai tangga ke 100 kalau nggak pernah melangkahkan kaki kalian ke tangga yang pertama. Itu yang paling penting. Oke, kita akan mulai. Kita akan mulai belajar public speaking. Tapi seorang public speaker pun harus ada pemanasannya. Jangan dikira hanya Pak Joel dengan PJOK-nya yang butuh pemanasan. Betul butuh pemanasan supaya tidak cedera dalam hal-hal fisik. Tapi ketika kita menjadi seorang public speaker pun, kita harus punya pemanasan supaya siap semuanya, terutama vokal. Ada kan ya? Kita tuh Bapak Ibu guru deh ngalamin ketika nge-MC, ketika ngajar dari pagi sampai sore itu 6 jam atau 8 jam. Kemudian setelah sore itu suara mulai serak, hilang, ngos-ngosan. Ya, atau kalian pun sama. Karena mungkin salah satunya kurang pemanasan. Yuk kita pemanasan. Semuanya harus terlibat, nggak ada yang malu-malu, nggak ada yang jaim-jaim, kelihatan jelek, kelihatan cantik, nikmati saja. Pemanasan pertama, kita akan sama-sama humming. Humming dalam public speaker ini pemanasan untuk melatih olah vokal kita. Jadi kalau mau menjadi MC gitu ya, moderator, pemanasan dulu supaya organ wicara kita kan. Kalau dalam ilmu linguistik, ilmu fonologi, ilmu tentang bunyi, organ wicara kita itu ada banyak, mulai dari tenggorokan, kerongkongan sini, kemudian ada ke atas lagi lidah, gigi, bibir dan lain sebagainya. Itu adalah organ wicara. Pastikan diberikan pemanasan yang baik, yaitu dengan humming. Humming, ada yang tahu humming? Bergumam. Gitu. Itu humming tanpa membuka mulut, kayak tahu ya, bisa ya. Jadi kayak nyanyi tapi tidak ada liriknya, cuma doang gitu. Itu humming namanya. Itu untuk menyiapkan organ wicara kita. Tapi kita humming dengan lagu Topi Saya Bunda. Oke? Kita sama-sama nyanyikan lagu Topi Saya Bunda tapi dengan humming, tidak dengan lirik.
Siap ya Bapak Ibu guru, boleh ikut juga. Kita akan sama-sama pemanasan supaya vokal kita bisa lebih baik, lebih enak. Siap? Kamera, rolling, action. Oke, nih topi saya bundar versi knalpot bulu. Ada yang kayak gitu-gitu tuh. Pertanyaannya, kalian tahu nggak sih lagu topi saya bundar? Kok nadanya nggak ada topi saya bundarnya deh. Oke, nggak apa-apa. Nah, teman-teman, ini bisa dijadikan salah satu warm up atau pemanasan kita ketika kita mau tampil, presentasi, MC, jadi moderator, menjadi pembicara ataupun apa. Ya, yang kedua pemanasannya adalah lip bass atau trill. Siap ya? Ini untuk memastikan bibir kita dalam keadaan baik. Tapi karena kemungkinan ada muncrat-muncratnya dikit, jadi kalian tutup mulutnya ya, supaya nggak kena baju orang di belakang atau di depannya. Oke? Siap ya? Siap. Lip bass. Lip bass itu memastikan bibir kita dalam keadaan baik ketika kita berbicara, supaya tidak kena tidak kena organ bicara kita, tetap dalam keadaan yang baik. Oke, siap ya? Dan sama, lip bass atau trillnya pakai lagu Topi Saya Bundar lagi. Siap ya? Siap ya? Gak usah jahil nyemprot-nyemprot ke teman kalian ya, tutup. Tapi jangan terlalu gini, saya nggak bisa lihat nanti. Oke, siap? Kamera, rolling, action. Stop. Cowok duluan. Stop. Siap ya? Gak usah malu-malu. Nah, supaya nggak curang, buka maskermu. Siap ya semuanya ya, siap ya. 3, 2, 1. Oke, thank you, tepuk tangan untuk yang cowok. Cewek jangan kalah ya, siap. 3, 2, 1. Ayo. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, kalau tadi kita pemanasan untuk organ wicara dan terakhir di bibir, yang terakhir kita akan pemanasan untuk wajah. Ingat, salah satu kekuatan dalam public speaking itu adalah di ekspresi. Ya, bayangkan kalau tadi dari awal sampai barusan saya ngomongnya, jadi hari ini kita itu akan belajar public speaking. Jadi, kebayang nggak kalau kayak gitu? Gak ekspresif gitu ya. Makanya yang penting adalah pemanasan untuk wajah, face stretch, pemanasan wajahnya nih. Siap ya? Yaitu dengan teknik Q, E atau A, I. Siap ya? Ini pemanasan untuk wajah. Kalau Q, pastikan wajah kita menyebutkan huruf Q dan mengerutkan semua ke arah dalam. Contoh, ingat, tadi saya sudah bilang di awal,
nggak ada jaim-jaiman di sini. Oke, nggak ada malu-maluan di sini. Oke? Semua ingin belajar lebih baik, oke? Siap? Kalau Q itu, perlihatkan wajah kita menyebutkan huruf Q dan menyudutkan atau mempersempit sudut wajah kita ke tengah semuanya. Siap ya? Siap ya? Siap ya? Jadi dari luar dulu. Oke? Siap? 3, 2, 1. Sok-sok cantik lah kalian. Gak usah dijaim-jaim. Gak usah, kita lagi pemanasan. Ya, ini juga sok-sok jaim kalian. Gak ada jaim-jaim. Siap ya? Kalau Q itu berarti dipersempit. Gitu. Oke? Sampai merem. Karena yang dibentuk itu bukan mulut saja, tapi mata, semuanya itu ke tengah. Siap? 3, 2, 1. Oke, kamu maju sini. Maju sini. Kenapa saya suruh maju? Karena dia paling ekspresif, bagus Q-nya. Perhatikan, siap? 3, 2, 1. Q. Tepuk tangan nih. Bentar. Ada buat kamu. Tepuk tangan dong. Boleh duduk, silakan. Kita ulangi 3 kali Q-nya ya. 3, 2, 1. Satu lagi. Terakhir. Oke, siap ya. Sekarang A. Kalau A selayaknya seekor singa yang lagi nguap. Tapi dimulainya dari nutup, bukan dari A gampang. Tapi dari nutup. Oke? Siap ya? Pastikan otot kita itu tergerakkan dengan sempurna supaya nggak kram, supaya kalau ngomong tuh enak. Siap ya? 3, 2, 1. Oke, ulangi. 3, 2, 1. Ulangi. 3, 2, 1. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Keren. Terakhir, I itu berarti ke samping. Ya. Tapi bukan dari senyum dulu, dari biasa. Siap ya? 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Teman-teman, bisa dijadikan sebagai bahan pemanasan kita kalau kita mau bicara depan umum. Kalau kita malu melakukan ini, ya pemanasannya lagi sendirian aja. Tapi penting supaya organ wicara kita, wajah kita bisa enak. Ya, kalau Pak Joel sering bilang, kenapa sih harus pemanasan? Supaya nggak cedera, supaya optimal digerakkan. Sama dalam public speaking pun sama, supaya organ wajah kita bisa dioptimalkan dalam ekspresinya, dalam suaranya, dan lain sebagainya. Oke, kita akan mulai masuk ke dalam materinya. Oh, dari tadi kok belum masuk materi ternyata ya. Oke, kita lihat public speaking. Apa sih public speaking itu? Katakan. Oke. Berbicara depan semua orang. 3 tepukan. Betul, berbicara di depan semua orang. Saya minta ini yang lengkapnya ya, tadi yang sederhananya sudah tepat. Saya minta satu orang membacakan ini. Tinggal baca saja, nak. Ayo, raise your hand. Baca. Ada yang mau? Ayo. Mau? Oke, sip. Berkomunikasi
Oke, 3 tepukan. Lihat Pak, ada 2 bagian yang saya merahkan. Yang pertama, public speaking itu adalah seni berkomunikasi. Seni berkomunikasi. Yang namanya seni itu umum, itu subjektif. Misal, saya menganggap bahwa dekorasi ini cantik. Ini seni dekorasi. Tapi misalnya sebagai orang yang tidak terlalu suka dengan bunga, nggak Pak, biasa aja. Boleh nggak? Boleh. Subjektif. Namanya juga seni. Ada lukisan. Saya pernah lihat kanvas yang besar, isinya adalah 1 garis coretan. Harganya lebih dari 500 juta. Yang titik doang juga ada lukisan. Tapi itu seni subjektif. Ya udah, nggak perlu diperdebatkan. Ya. Nah, public speaking pun sama. Ini seni berkomunikasi. Mana yang paling bagus? Nggak ada sebenarnya. Karena yang namanya public speaking itu seni, subjektif. Teman-teman lihat Najwa Shihab pernah? Kalau ngomong tuh straight to the point. Tas, bagus, lancar, berima. Tapi teman-teman lihat Karni Ilyas, tahu nggak? Ada seorang kakek-kakek di TV One. Jadi ini tema kita hari ini adalah tentang korupsi. Ada nggak yang ngikutin kakek-kakek gitu? Kalau kita nilai mana yang lebih bagus, Karni Ilyas yang ngomong dengan cara seperti itu atau Najwa Shihab? Nggak bisa kita bandingkan. Oh, keduanya adalah seorang public speaker yang baik dengan gayanya masing-masing. Teman-teman lihat saya berbicara, lihat Pak Asep berbicara, lihat Bu Lucy berbicara, pasti beda. Beda. Mana yang lebih baik? Tidak ada. Semua punya gayanya masing-masing dan dibebaskan. Oke, makanya setelah pertemuan ini teman-teman gak harus jadi seperti saya, berbicara yang dengan ekspresif, maju mundur, gerakan tangannya seperti ini, boleh silahkan. Kalaupun tidak, gak masalah. Tapi pastikan menjadi diri kalian yang lebih baik. Jadi versi kalian yang paling baik. Inilah versi saya. Versi Bu Lucy ada sendiri, versi Miss Febri ada sendiri, versi Bu Mel ada sendiri, versi Pak Asep ada sendiri. Tapi yang paling penting adalah jadi versi diri saya yang paling baik. Itu. Kemudian sebelum kita belajar tentang public speaking, kita harus tahu juga kenapa sih public speaking itu penting. Pertama, tentu untuk meningkatkan rasa percaya diri. Ya. Ada di sini teman-teman yang kalau ngomong di depan itu kan keringetan gitu ya. Gemeter. Jangankan di depan guru, di depan kepala sekolah, di depan orang yayasan, di depan teman sendiri pun gemeteran. Apalagi cowok-cowok yang mau PDKT, wah, mau nembak ceweknya, waduh, gemeter tuh. Ya. Karena bisa jadi kemampuan public speaking kita yang belum baik. Tapi bayangkan kalau kalian sudah menjadi seorang yang public speaker yang baik. Oh, berhadapan dengan seorang wanita yang kita kagumi, bisa jadi akan jauh lebih percaya diri. Sepertinya ada sesuatu yang beda dengan kamu hari ini. Yeah. Lubang hidungmu terbalik ya? Kalau hujan penuh gitu. Yeah. Penting percaya diri itu. Kedua, menyampaikan ide, gagasan secara jelas dan lancar. Teman-teman, saya pahami ini cowok-cowok mungkin ada sekitar 70 atau 80 orang ya, saya prediksikan saja. Bisa jadi 1, 2, 3 atau 10, 20 orang yang ada di kalian punya ide, gagasan yang bagus terhadap satu hal. Tapi masalahnya bisa jadi kalian tidak mampu menyampaikannya dengan baik, sehingga orang tidak mendengar, memahami konsep kalian itu baik. Guru-guru pun sama, orang yayasan pun sama, pemerintah pun sama, masyarakat pun sama. Bisa jadi punya konsep yang bagus, tapi tidak mampu menyampaikannya dengan baik.
Ada orang yang mau nyampein sesuatu itu berbelit-belit kemana-mana dulu. Rambling kalau dalam istilah public speaking itu, rambling. Tidak straight to the point, tidak mampu mengemasnya dengan baik. Tiba-tiba aja gitu ngomongnya, atau kemana itu bisa jadi. Itulah pentingnya public speaking. Yang ketiga adalah membangun relasi dan koneksi. Kita makhluk sosial, berkomunikasi dengan orang tentu dengan kemampuan public speaking. Bayangkan kalau kalian tidak memiliki kemampuan komunikasi yang baik, dihadapkan dengan seorang yang memiliki jabatan yang tinggi, memiliki kewenangan, tapi kalian nggak bisa ngomong apa-apa. Kan saya, ada Pak Ibnu kesini, tampillah. Kalau Pak Ibnu, jangan hanya Maharati, ajak ngobrol, supaya di mindsetnya Pak Ibnu tahu bahwa ada siswa Maharati yang bernama kamu dengan kemampuan ini. One day kalian lulus, Pak Ibnu nyari karyawan, oh saya kayaknya inget deh di SMA Maharati ada ini. Itulah relasi. Top of mind saya adalah si A, top of mind saya adalah si B. Karena ketika si A, si B bertemu dengan saya, dia mampu membawakan dirinya, berbicara dengan saya dengan baik. Itulah kemampuan public speaking dalam membangun relasi dan koneksi. Ya, perbanyak teman. Ini yang duduk-duduk di sini kan belum tentu semuanya senasib ya. Bisa jadi ada yang Tuhan angkat pertama misalnya jadi karyawan tetap di PAMA, kemudian jadi manajer. Kalau koneksi kalian dijalin dengan baik, pasti misalnya nih, siapa ya? Namamu siapa? Dani, misalnya memiliki kemampuan, kemudian diangkat jadi karyawan tetap di PAMA, jadi manajer di PAMA. One day Dani, saya butuh orang GS di PAMA yang memiliki kemampuan komunikasi begini, begini, supaya bisa menjalin kerjasama dan lain sebagainya. Oh, saya teringat ada teman saya yang memiliki kemampuan dan dia cara membangun koneksi dan relasinya bagus. Gak akan nyari orang lain tuh. Ya. Selayaknya kami di perusahaan, ketika misalnya ada kesempatan apapun, kami akan mencari siapa yang dekat dengan kemampuan ini. Relasi koneksi itu harus dibangun dengan itu. Ya. Kemudian memenangkan perhatian publik. Gak gampang loh teman-teman. Ngomong di depan banyak orang kayak gini, tapi tetap bisa memperhatikan. Gampang sebenarnya kalau kita menggunakan relasi kuasa. Dengerin ya semuanya ya. Ada yang berbicara, saya langsung tambahkan poinkan 50. Semua pasti akan mendengarkan dengan baik, tapi karena ada ancaman. Tapi kalau nggak ada ancaman, itu tadi jangan dianggap benar ya, tadi cuma simulasi aja, itu nggak akan saya berikan poin, nggak ada urusannya. Tapi kalau memenangkan perhatian kalian dengan kemampuan public speaking itu tidak mudah. Apalagi di hari Sabtu, handphone sudah menunggu. Handphone dikasih nggak hari Sabtu? Oh belum. Hari Minggu ya biasa aja dong, enggak gitu. Kayak emosi gitu. Kenapa nggak dikasih Pak? Nggak tahu, saya nggak mau ikut campur, itu urusan sekolah. Ya, makanya penting memenangkan perhatian publik. Supaya apa? Supaya kita bisa tadi yang di sebelumnya bisa menginformasikan sesuatu, menghibur dan memengaruhi. Ya, tadi agak beban sebenarnya ketika MC menyampaikan temanya. Apa tadi temanya? Saturday Fun Day. Jadi kalau hari ini nggak fun, saya bertanggung jawab. Beban sekali untuk saya. Mudah-mudahan fun. Mudah-mudahan. Membangun leadership skill, kemampuan kepemimpinan kita, keterampilan kepemimpinan kita, dan juga meningkatkan critical thinking supaya kita berpikir kritis. Orang-orang yang memiliki kemampuan public speaking yang baik mampu memaksimalkan kerja otaknya karena dia terbiasa mengolah pikirannya untuk bisa disampaikan dalam bentuk verbal atau bahasa. Oke, kita akan langsung masuk ke teknik dasar yang pertama. Public speaking itu yang paling penting pertama adalah percaya diri. Susah, tapi lihat. Ada yang mau baca? Bantu saya baca.
Raise your hand. Gak akan saya minta kalian terjemahkan. Angkat tangan untuk baca aja dulu. Ayo. Ini yang panitia kalau mau pindah ke depan biar bisa lihat juga boleh loh, daripada di belakang. Tapi kalau mau cukup dengan audio mendengar saya juga nggak masalah. Ada yang mau baca? Ayo, ayo, ayo. Come on. Mana? Oke, siap. Only dead people don't get nervous. 3 tepukan. Lihat. Artinya apa sih? Artinya apa? Only dead people don't get nervous. Hanya orang mati yang tidak gugup. Ya enggak? Jadi setiap kalian yang merasa dirinya masih hidup, wajar kalau kalian gugup. Kalian kira saya tampil di depan seperti ini dengan lancar nggak gugup? Gugup. Ketika ingin naik, saya minum dulu. Datang ke sekolah tadi dari SMP ya, saya cari kaca dulu, sosok ngaca, sosok pengen gaya yang berbeda gitu ya. Jadi sorry kalau saya agak nyeleneh aneh-aneh kayak gini, ini bagian dari rencana supaya tidak kaku kalau lihat saya gitu ya. Ini bagian dari saya tuh gugup bertemu kalian, nervous. Tapi wajar karena hanya orang mati yang gak gugup. Najwa Shihab yang kalian kenal, ketika mau manggung bawain acara, dia selalu gugup. Dan gugupnya orang tuh beda-beda. Ada yang kalau gugup sebelum tampil itu beser, bolak-balik ke kamar mandi, mual-mual, sesak nafas, gemeteran, banyak sekali. Kalian pun pasti punya gugupnya masing-masing. Tiba-tiba pusing, pasti ada. Tiba-tiba ingat sesuatu yang tidak semestinya diingat. Sering tuh. Mantan yang menyakiti, gebetan yang gak tersampaikan. Pokoknya gugupnya orang-orang itu pasti beda-beda dan pasti ada. Karena ingat, pastikan mindset kita bahwa hanya orang mati yang tidak gugup. Saya hidup, saya gugup, wajar, normal. Ya, jadi jangan karena aduh saya gugup, saya nggak bisa. Enggak, wajar kok, normal. Dikira guru-guru yang tampil ke dalam kelas ngajar kalian sebelum masuk nggak gugup. Gugup, dan gugupnya akan berlipat-lipat ganda ketika ada orang yayasan yang supervisi ya. Itu bisa jadi, tapi normal, wajar, gak masalah. Oke? Tapi pastikan kita lebih confident, lebih percaya diri. Dengan cara apa? Yang pertama tentu dengan cara berlatih. Berlatih pun ada banyak. Ada yang dengan teknik bercermin, ya. Jadi latihan itu dicermin, kita lihat kita sedang tampil seperti apa. Makanya di kelas-kelas public speaking, di tempat-tempat tertentu itu ruangan yang dipakai itu adalah ruangan yang penuh dengan kaca. Semua sekelilingnya itu kaca. Untuk memastikan kita bisa melihat kita tampil seperti apa. Atau sanggar tari, itu ruangannya kaca semua. Supaya kalian tuh bisa lihat loh, kalian nari itu seperti apa. Makanya Miss Febri nanti boleh tuh rekam mereka sedang berlatih, tonton bareng-bareng supaya mereka lihat nih ekspresi kamu nari itu gini loh. Atau guru-guru juga boleh nanti pasang kamera standby di belakang kelas untuk melihat kondisi Bapak Ibu guru ngajar tuh seperti apa supaya bisa dievaluasi. Oh, ternyata saya kurang senyum. Ternyata saya begitu, begini, boleh. Kalian pun sama. Berlatih di depan cermin. Cara meningkatkan percaya diri. Kuasai materi.
Kalau sudah menguasai materi, MC tidak perlu menyiapkan cue card. Cue card itu yang dipegang bocoran MC itu dengan kalimat yang super lengkap. Halo, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang terhormat, semuanya lengkap. Tapi cukup poin-poinnya saja. Untuk apa? Supaya kita bisa berimprovisasi dan lebih cair. Gitu. Ya, kemudian perkaya wawasan. Penting. Tadi temanya Saturday Fun Day. Materinya tentang nikmati. Cek. Perkaya wawasan. Misalnya kalian nge-MC atau jadi moderator seminar narkoba. Oh, pelajari tuh. Karena bisa jadi ada banyak wawasan yang bisa kalian pakai. Sedikit-sedikit dilempar jadi jokes, misalnya jadi lawakan-lawakan. Dulu saya ketika ngajar menjadi guru sampai mempelajari tentang kebiasaan remaja. Salah satunya saya jadi mempelajari band-band atau boyband yang disukai oleh mereka. Jadi saya pernah ngajar di sebuah lembaga bimbingan belajar yang isinya itu anak-anak menengah atas dan atas banget lah. Jadi orang-orang yang super kaya, orang tuanya luar biasa. Jadi seleranya tuh beda lah ya gitu ya. Saya takut nggak bisa mengimbangi mereka. Mereka di kelas tuh ngobrolinnya bukan tahu happy asmara nggak gitu, bukan. Tapi ngomonginnya tuh besok aku mau nonton konser One Direction nih di Singapura. Gitu-gitu. Akhirnya saya cari tahu One Direction tuh apa sih, pelajari tentang One Direction. Sehingga ketika saya ngajar depan mereka, saya ungkapkan itu. Nah, di sini siapa yang tahu One Direction? Kok kakak tahu? Oh iya, kakak juga tahu. Kakak yang kakak suka itu lagunya yang ini, nak. Yang Beautiful. Ya, baby you. Nah itu. What makes you beautiful? Saya pelajari lagu itu. Nah, kalian pun sama ketika diminta untuk mengajar, nge-MC, pastikan kalian kuasai materi tentang tersebut supaya jadi bahan, ada kedekatan. Ya. Kemudian yang kedua adalah jam terbang. Nah, ini juga tidak bisa kita pungkiri. Bapak Ibu guru yang di sini, coba flashback lagi deh. Masuk kelas pertama kali deh dulu, ketika PPL. Pasti nggak seperti saat ini kan? Kalau diingat-ingat lagi menyebalkan, ngeselin, tidak membanggakan, malu-maluin gitu. Karena masuk ke kelas anak-anaknya ribut, susah dikendalikan, kita bingung harus ngapain. Nggak ada respect-respectnya mereka ke kita gitu. Saya pun sama, dulu ketika 2009 atau 2008 saya ngajar pertama kali di sebuah sekolah di pinggiran kota Bandung yang anaknya barbar, sebarbar-barbarnya. Barbar, tahu barbar? Beringas, urakan, gak jelas, gak ada santun-santunnya, sopan-sopannya. Saya pertama masuk ke kelas itu karena diminta untuk membantu guru yang tidak ada waktu itu di sekolah tempat kerjanya kakaknya temannya kakak saya. Masuklah ke kelas itu, SMP, saya ingat kelas 7. Ini memori yang selalu saya ingat karena memori yang menyebalkan dalam hidup saya. Tapi itu salah satu titik balik bahwa saya harus memiliki kemampuan public speaking yang baik supaya saya bisa mengendalikan crowd atau audiens dalam bentuk apapun, dalam kondisi apapun. Saya masuk ke dalam kelas, kemudian anak-anak tidak peduli. Kalau ada guru
nggak sopannya biasa, oke lah ya. Ini mereka tetap lari-lari dan larinya bukan di lantai, loncat dari satu meja ke meja yang lainnya. Ketika saya minta anak-anak tolong duduk, apaan sih gitu. Oke, mereka sudah bisa duduk. Mulailah pembelajaran. Saya guru bahasa Indonesia by the way. Ngajarlah di situ tentang hal dasar. Kan kalau bahasa itu ngajar pertama itu tentang huruf, lanjut ke suku kata, lanjut ke kata, lanjut ke frasa, lanjut ke klausa, kalimat, paragraf, wacana dan lain sebagainya. Ngajarlah tentang suku kata. Suku kata itu ini buka. Oke, ada anak yang ingin ngetes saya. Oke Pak, saya mau nanya, boleh Pak? Boleh. Ini kayaknya pernah saya share juga ke angkatan pertama kalau nggak salah, tapi saya lupa ingat. Kalau buku dieja kayak gimana Pak? BU buka uku nak. Oh Bapak pinter, tapi dengan muka ngejek gitu loh. Oke, kalau meja Pak, meja aja. Oh Bapak pinter. Kalau buah gimana Pak? BU buah, buah. Wah salah Pak. Saya nih bisa. Dia dengan lantang di belakang. BU buah itu adalah BU buah, kata gitu. Bayangkan ada anak SMP di depan gurunya kayak gitu. BU buah, kata gitu. Ya Allah. Barbar banget. Belakangan saya baru tahu memang daerah itu daerah yang mohon maaf yang area hitam lah di kota Bandung. Ya, banyak yang tidak teredukasi dengan baik, tingkat seks bebasnya tinggi, kemudian hal-hal kriminalnya juga tinggi, sehingga barbar. Itu pertemuan pertama yang menjadi bencana buat saya. Tapi itu bisa saya atasi karena saya mencoba meningkatkan jam terbang. Coba lagi, datang ke tempat yang lain, datang ke crowd atau audiens yang berbeda-beda. Sehingga jam terbang saya bisa lebih baik. Karena buat saya dan buat kita semua, experience is the best teacher. Pengalaman itu guru terbaik. Jangan pernah kamu baru sekali tampil berharap bisa sempurna. Nonsen, gak mungkin. Kok saya udah coba berkali-kali Pak jadi MC kok jelek, berapa kali nak? Ya 3 lah. 3 belum apa-apa 3 tuh. Saya udah Pak 10 kali jadi MC di mana? Di sekolah. Ya crowdnya itu aja, siswa ini lagi. Siswa-siswa di Buhut, siswa-siswa di Lemo, siswa-siswa di Paringlahung, karakternya beda. Ada orang Lemo di sini? Angkat tangan orang Lemo. 1 orang, ada lagi? Mana orang Lemo? Saya merasa masih belum baik mengendalikan crowd di area Lemo karena tantangannya beda. Mereka lebih ekspresif, beda dengan di area Barunan. Barunan itu lebih kalem-kalem. Kalem-kalem. Kalemnya tuh ada 2 kemungkinan ya. Kalem karena memang santai-santai orangnya, atau ada juga yang nggak peduli aja gitu. Crowdnya tuh beda-beda. Saya tidak menganggap Lemo, Barunan, Buhut positif negatif, bukan, tapi karakternya beda-beda, sehingga kita harus punya kemampuan yang berbeda juga. Ada yang di tempat tertentu jokes yang receh itu bisa ketawa. Ada yang apaan sih? Ada yang kayak gitu. Ya, makanya jam terbang itu penting. Dan salah satu cara untuk meningkatkan kepercayaan diri kita adalah dengan memastikan dari ujung rambut kita sampai ke bawah itu dalam keadaan terbaik lah, setidaknya menurut kita. Tadi saya datang ke sini, ini banyak tanah karena saya dari area Trans sana, dari SMP sana, pakai motor, dan ternyata pas nyampe sini tanahnya banyak. Karena saya rasa tanah ini akan mengurangi rasa percaya diri saya di depan kalian, saya ke wastafel dulu, saya cuci-cuci dulu.
Saya ngaca dulu topinya dikedepanin atau dikebelakangin ya? Oh, belakangin aja deh, biar lebih beda gitu. Bajunya dikancingin atau tidak ya? Oh, kancingin aja deh. Jangan dikancingin deh. Atau gimana ya? Ah, biar dilepas aja deh. Tangannya dilipat atau enggak ya? Ah, lipat aja. Dalemannya nih, perkara saya milih kaos dalam yang manapun ini jadi pertimbangan untuk saya. Karena bagian dari kampanye saya saat ini. Tulisannya apa? Fearless. Apa artinya? Apa artinya? Fearless apa artinya? Fear apa fear? Fear itu takut, less. Fearless. Takut less. Fearless itu nggak usah takut, nggak perlu takut, less itu enggak lah artinya. Enggak gitu ya. Makanya nih, yuk percaya diri, fearless. Nggak usah takut, nggak perlu takut. Makanya pastikan kalau tampil itu ngaca dulu. Seenggaknya menurut kita dia sempurna gitu, seperti apa. Ya meskipun tetap orang lain pasti menganggapnya ada yang kurang, tapi enggaknya kita percaya dulu. Pilih baju yang terbaik kalau mau MC, kalau mau tampil apa, gayanya seperti apa. Boleh lo beda sekali-kali. Bayangkan kalau saya kesini dengan baju YBHP-nya, ya, dengan rambut yang dibelah pinggir dan pakai pomade-nya, terus celana biasa aja, pasti ya udah. Tapi ketika tadi saya masuk, ini bukan saya kegeeran ya, ada beberapa di antara kalian, ketua bidik belakangin itu, bajunya kayak gini tuh, ada yang ngomongin, yang nggak apa-apa, itu bagian dari keinginan saya menarik perhatian karena seorang public speaker, first impression itu penting, ya. Penilaian pertama dari audiens itu penting. Makanya sekali-sekali beda deh, nggak apa-apa. Yang biasa jilbabnya dilurusin ke bawah, tiba-tiba diikat ke belakang. Bukan berarti yang tiba-tiba lepas jilbab gitu. Saya nggak pakai jilbab, nggak juga. Ya bedanya tapi nggak nyeleneh aneh-anehan juga gitu ya. Oke, itu percaya diri yang pertama. Kedua, teknik vokal. Teman-teman, tentu karena public speaker itu yang diproduksi atau yang dijual paling utamanya adalah vokal, tentu harus memiliki teknik vokal yang baik. Yang pertama terkait dengan volume, keras kecilnya suara. Oke? Jangan terlalu keras, jangan juga terlalu kecil. Ya sedang-sedang sajalah. Ya. Perhatikan posisi dan volume mikrofon. Tadi juga kenapa saya agak rewel, belum mau mulai kalau mikrofonnya belum sempurna, karena ya bagian dari penampilan saya adalah suara saya. Jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh. Kita bukan Agnesmo gitu ya. Jadi yang pas aja, yang pas aja. Posisi mic itu penting. Malahan kalau yang profesional maupun itu MC atau penyanyi, mereka bawa mic sendiri. Karena beda, cara megangnya dia akan berbeda, karena ukurannya tentu sesuai dengan yang dia nyamankan. Volumenya, tingkat sensitivitasnya beda-beda gitu. Kemudian yang kedua adalah pacing atau speed atau kecepatan. Jangan terlalu cepat, sedang-sedang saja, jangan terlalu lambat. Bayangkan kalau tadi dari awal saya bicaranya seperti ini, kita selesainya jam 4 sore. Ada diatur tuh kecepatannya. Oke? Dan perhatikan materi dan audiensnya. Tadi saya berikan jeda yang panjang, ngomong yang tenang, karena ada beberapa diksi atau kalimat dalam bahasa Inggris yang bisa jadi tidak paham. Kalau terlalu cepat, nggak akan diterima, gitu ya. Berikutnya adalah artikulasi. Setiap kata pastikan diproduksi dengan jelas.
Oke. Tidak semua kata diproduksi seperti ini ya. Nanti kalian tidak akan bisa mendengarkan dengan baik, materinya juga tidak akan kalian pahami. Tapi juga tidak perlu lebay. Ya, produksi dengan jelas. Cara memproduksi dengan jelas itu ya tentu buka mulut kalian dengan baik. Tidak perlu kalian sok-sokan pengen kayak Ariel gitu. Kalian luar biasa gitu, nggak usah. Produksi dengan baik, apalagi seorang MC. Jangan malu membuka mulut kalian, menggerakkan mulut kalian dengan bijak, dengan baik. Tentu tidak berlebihan juga. Ya. Karena kalian memproduksi setiap kata itu beda-beda. Ada yang perlu penekanan tertentu tentu, karena nanti juga yang terakhir adalah di bagian jatuh kak. Oh lowbat, ada colokan kan nak? Atau ininya tolong dibawa ke sini aja, nggak apa-apa, laptopnya dicolokin nak. Lowbat colok. Bentar ya. Siap-siap ya, setelah ini kita akan ada praktik. Iya dong. Akan ada praktik kita. Praktik atau praktek? Praktik atau praktek? Yang praktik angkat tangan. Saya ingin tes nih. Yang praktik angkat tangan. PI angkat tangan. Yang praktek pakai angkat tangan. Gimana ini? Gak mau angkat, curang banget. Yang benar itu praktik ya. Sudah nak? Di ini nak, di close dulu, coba close. Dia masih, coba close screen lagi. Sip. Thank you. Yang terakhir adalah intonasi. Intonasi itu penekanan. Ada intonasi yang naik, tapi ada juga yang datar dan ada juga yang turun. Ya. Jadi jangan datar-datar saja. Tadi misalnya penampilan dari gitu. Itu bagus karena ada intonasi yang dimainkan, ada penekanan. Nah, kalau kepanasan pindah sini boleh loh, nak. Ayo. Pindah nggak apa-apa. Biar ini, kasihan nanti makin gelap. Saya merasakan sebagai pria-pria eksotis. Bukan gelap ya, kita eksotis. Perlu adanya penekanan. Ya. Ini juga Bapak Ibu guru majuin dulu, boleh loh. Yo, dok, mayungin dok. Gitu.
Oke, kita akan praktik. Saya minta 2 perwakilan putri, 2 perwakilan putra yang akan coba tampil di depan membacakan ini. Oke? Atau nggak usah di depan deh, di tempat kalian saja biar nyaman. Bacakan ini, tapi dengan kemampuan MC kalian yang natural. Siap ya? Saya mau 2 orang. Oke, 1 sini. Putri 1 lagi. Bukan putri yang namanya Putri. Ayo siapa? Putri, ayo. Yang berani siapa? Maju cepat. Oke, sip. Thank you. Putra. 2 orang. Oke, 1 lagi. Dari kelas 10 deh. Kelas 11-nya udah nih, kelas 10. Ayo. Tidak perlu nunjuk orang lain. Bukan perbuatan yang gentle nunjuk orang lain. Oke, Katuy. Ada tuh. Tepuk tangan untuk mereka berempat. Tadi saya mintanya di tempat kalian sih ya, tapi mereka pede banget maju nih. Keren, percaya dirinya. Oke, siap ya? Sekarang kalian coba bacakan saja ini. Jadi boleh miring dari situ. Bacakan saja ini dengan cara apapun yang kalian mau. Kita akan tes, kita akan lihat. Mulai dari siapa dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Ahmad Ibnu Hasan selaku Ketua Umum Yayasan Bina Harati Pama, yang saya hormati Bapak Asep Ferdiansyah selaku Kepala SMK Maharati, serta seluruh tamu undangan yang berbahagia. Selamat datang di acara wisuda SMK Maharati Angkatan Pertama tahun 2024. Oke, thank you. Next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Ahmad Ibnu Hasan selaku Ketua Umum Yayasan Bina Harati Pama, yang saya hormati Bapak Asep Ferdiansyah selaku Kepala SMK Maharati, serta seluruh tamu undangan yang berbahagia. Selamat datang di acara wisuda SMK Maharati Angkatan Pertama tahun 2024. Ya. Sambil ngemil boleh loh, silakan santai aja. Oh, udah habis. Ayo, silakan Katuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Kepada yang terhormat Bapak Ahmad Ibnu Hasan selaku Ketua Yayasan Bina Harati Pama, yang saya hormati Bapak Asep Ferdiansyah selaku Kepala SMK Maharati, serta seluruh tamu undangan yang saya banggakan. Selamat datang di acara wisuda SMK Maharati Angkatan Pertama tahun 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Ahmad Ibnu Hasan selaku Ketua Umum Yayasan Bina Harati Pama,
Yang saya hormati Bapak Asep Ferdiansyah selaku Kepala SMK Maharati serta seluruh tamu undangan yang berbahagia. Selamat datang di acara wisuda SMK Maharati angkatan pertama tahun 2024. Oke, boleh tepuk tangan yang meriah untuk mereka berempat. Thank you guys. Boleh kembali ke tempat masing-masing. Wow, keren. Oke. 4 orang yang berbeda, empatnya punya karakternya masing-masing. Oke, secara gaya tidak perlu kita perdebatkan mana yang paling baik, mana yang tidak. Tapi kalau teknik ini perlu kita sempurnakan. Oke, kalau teknik perlu kita sempurnakan. Tadi di awal bahwa ada 4 hal yang menjadi titik yang dipentingkan dalam teknik vokal. Ada volume, phasing atau speed, artikulasi dan juga ada intonasi. Oke, di dalam pembacaan tadi ingat ada misalnya kalian orang-orang yang memiliki perbedaan keyakinan sehingga tidak terbiasa mengucapkan salam dari agama yang lain. Ya, ada kan kalau yang muslim ngucapin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bisa dengan lancar. Tapi kita yang misalnya kalian yang bukan dari muslim bisa jadi tidak selancar itu, sehingga perlu mengatur tempo, pacingnya, speednya perlu diatur, boleh dipersingkat atau diperlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Salah satu teknik supaya tidak keceletot. Dan pacing atau speed juga boleh kalian gunakan, terapkan di dalam ngomong nama orang supaya tidak salah. Kepada yang terhormat Bapak Ahmad Ibnu Hasan selaku Ketua Umum Yayasan Bina Harati Pama. Karena kadang-kadang ada orang Yayasan Maharati, oh ada tuh sering tuh. Bina Maharati, oh sering tuh kami dengar kayak gitu. Padahal di teksnya sudah tepat. Karena tadi dia tidak terbiasa. Mulut saya, pikiran saya tidak mungkin keceletot nama Yayasan Bina Harati Pama karena sudah sering lalu lalang dalam pikiran saya. Tapi orang-orang yang baru bisa jadi ngomong Bina Harati Pama aja tuh belepotan gitu. Ahmad Ibnu Hasan itu pun bukan sesuatu yang biasa misalkan ungkapkan. Asep Ferdiansyah ada yang ngomong kayak gitu. Kita lafalkan sesuai dengan yang tertulisnya supaya tepat apa yang kita ucapkan. Makanya pacing tadi, speed tadi perlu kita terapkan. Lalu yang paling penting lagi teman-teman, tadi ada beberapa perbedaan. Kita kan kalau jadi MC misalnya ya, nih ibu bapak MC, teman-teman juga, ada kalau kita jadi MC, kita minta tepuk tangan dari kalian itu dengan minta. Oke, tepuk tangan semuanya gitu. Ya. Sama tadi pun kita tidak merasakan hal yang wah dari beberapa orang. Misalnya, selamat datang di acara wisuda SMK Maharati angkatan pertama tahun 2024. Bedakan dengan selamat datang di acara wisuda SMK Maharati angkatan pertama tahun 2024. Tanpa diminta pun tadi teman-teman sudah tepuk tangan dan meriah. Makanya penting adanya intonasi penekanan di ujung-ujung. Jadi tidak perlu tuh manggil selamat datang di acara wisuda SMK Maharati angkatan pertama tahun 2024. Tepuk tangan yang meriah. Gak usah. Atau sering kalau ada penampilan tuh, misalnya Andika tampil tadi, tepuk tangan yang meriah untuk Andika. Itu bisa dipakai, tapi juga wah luar biasa Andika bla 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 bla, misalnya kayak gitu. Andika nama panjangnya apa? Iya. Luar biasa sekali penampilan dari Andika Saputra. Langsung itu pasti akan refleks
Karena ada penekanan di ujung kalimat yang kita ucapkan. Oke. Berikutnya, yang terakhir, teman-teman, teknik dasar public speaking adalah gesture dan expression. Kenapa tadi kita belajar tentang bagaimana kita pemanasan wajah, mulut, dan lain sebagainya? Karena expression bagian dari terpenting sebuah public speaking. Gesture itu gerak tubuh ya. Kenapa penting? Karena menunjang visual. Ingat, kalian di sini bukan hanya mendengar saya berbicara, tapi kalian melihat saya berbicara juga. Sehingga visual itu penting. Ekspresi, gerak tubuh, ada tangan yang bergerak di situ, ya. Ada dua barang yang saya pegang dari tadi. Tapi tidak atau jangan sampai dua barang ini menghambat ekspresi atau gerak tubuh saya. Bisa dipindah-pindahkan seperti ini, ya. Bisa dengan cara seperti ini, bisa dengan dipindah-pindahkan lagi. Itu bagian dari bagaimana gestur pun jadi sesuatu yang penting. Lihat di sini ada Donald Trump, ada Barack Obama, ada dua presiden Amerika yang memiliki karakter yang berbeda. Barack Obama tuh lebih santai. Ladies and gentlemen, lebih kayak gitu. Kalau Donald Trump, wayo gitu. Itu Donald Trump. Gayanya beda. Oke. Tapi jangan juga berlebihan ya. Jadi teman-teman, saya tuh hari ini tuh mau apa ya namanya? Itu loh, gitu. Gak berlebihan juga. Lebay, nggak olah. Ya. Yang kedua adalah ekspresi wajah. Ekspresi wajah bukan hanya bibir, tapi alis kita, ya, pipi kita, bibir kita, itu menjadi bagian dari ekspresi wajah. Keren sekali. Boleh. Wah. Ada ekspresi. Wow. Keren sekali kamu, datar gitu. Ada ekspresi yang bisa dimainkan. Oke, nih sekarang kita akan bermain lagi. Wajahnya dinaikin semuanya, wajahnya dilihatkan semuanya. Kita akan belajar ekspresi. Ada beberapa kondisi kita yang perlu kita ekspresikan saat ini. Oke, nanti dengarkan aba-aba saya dengan baik. Misalnya kalau saya minta sedih, coba ekspresikan sedih kalian seperti apa. Siap ya? Wajahnya lihat sini semua, wajahnya lihat sini semua. Oke, siap. Gak peduli yang kanan kiri, gak usah peduli, bodo amat. Terserah mereka menilai kita seperti apa, yang penting ekspresikan. Siap. Pertama, bahagia. Bahagia. Sedih. Sedih. Marah. Marah apaan itu? Marah. Kaget. Terkejut. Oke, saya minta 4 orang maju ke depan yang berani. 4 orang yang berani maju ke depan. 4 orang. Come on. Ngapainnya lihat nanti, maju dulu, berani dulu. 4 orang. Ayo jog, bisa jog. Berapa orang? 1 dari TikTok. Oke, thank you 4 orang. Pernah kebelet nggak? Kebelet, pengen pernah ya? Oke, saya ingin lihat ekspresi kalian kalau kebelet, pengen ya. Kamar mandinya ada orang. Bayangin, udah pengen kebelet
pengen BAB, tapi di dalam kamarnya ada orang. Ekspresikan yang terbaik. Kita akan lihat keempat-empatnya bersamaan, oke? Siap? Kamera rolling action, siap? 3, 2, 1, kamera rolling action. Bareng, ayo cepet. Oke, lihat. Mana yang mendukung menurut kalian terbaik? Kalau kalian yang pertama, Andika, Bayu, Jaini, Soma. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih, tepuk tangan untuk mereka berempat. Thank you. Balik kembali. Thank you. Lihat, ekspresi bisa memengaruhi audiens. Tidak mudah berekspresi tentunya. Jadi pastikan ekspresi itu kan ada banyak. Kalau kita nge-MC jangan datar-datar saja. Kadang kita disipit-sipitkan, jadi tolong dengarkan saya, boleh. Andika keren banget. Boleh ekspresikan apa yang perlu kita ekspresikan. Di depan itu udah panggung ini milik kita, udah bebas mau ngapain terserah, orang mau suka mau tidak, bukan urusan kita. Yang paling penting kita memberikan yang terbaik, udah itu aja. Oke. Terakhir, saya minta 2 orang maju, 1 cowok 1 cewek, nge-MC duet. Yang biru itu dibaca bersamaan, yang merah dibaca oleh laki-laki, yang hijau dibaca oleh perempuan. Siapa yang berani cowok cewek? Kalau cowoknya kelas 10, ceweknya kelas 11. Kalau ceweknya kelas 11, cowoknya kelas 10. Pokoknya harus beda gender, beda level. Ayo, siapa dulu yang maju? Cowok, silakan. Ada 2 mikrofonnya? Dua-duanya nyala? Ayo, mana? Ayo. Boleh, Natalia maju. Cowok, berarti cowoknya harus kelas 10. Ayo, cowoknya harus kelas 10. Cowoknya harus kelas 10. Ayo, kalau tidak ditunjuk nih. Tunjuk ya. Kelas 10 saya tunjuk ya. Oke, saya tunjuk yang nama huruf depannya W. Ada. Oke. Ada 2. Oh, ada 2. Oke. Mana yang 2 orang angkatan? 2 orang angkatan. 2 orang angkatan. Ayo nak, angkatan. Oke. Huruf keduanya U. Nggak ada. E. Dua-duanya A ya? Yang A. Maju. Maju. Oke, dibaca.
bersamaan. Yang merah itu laki-laki, yang hijau itu perempuan. Oke? Jelas? Jawab silakan. Ulang, 3, 2, 1, kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Salam sejahtera untuk kita semua. kepada yang terhormat Bapak Ahmad Ibnu Hasan selaku Ketua Umum Yayasan Bina Harati Pama. Yang saya hormati kepada Bapak Asep Ferdiansyah selaku Kepala SMK Maharati. Serta seluruh tamu undangan yang berbahagia. Selamat datang di acara wisuda SMK Maharati Angkatan Pertama tahun 2024. Thank you. Tunggu dulu. Dibagi satu-satu. Banyak, pinjam Satu-satu. Tepuk tangan dong untuk mereka berdua. Oke. Sebenarnya nanti ada teknik khusus untuk MC duet. Nanti disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Jadi ini bagian dari kegiatan public speaking yang akan kita intensifkan ke depannya. Untuk bagian pertama atau pembukaan saya yang menyampaikan secara langsung di sini. Nanti yang part berikutnya Bapak Ibu Gurunya yang akan menyampaikan. Ya, nanti ada sesi khusus untuk public speaking. Mudah-mudahan bisa memperbaiki kemampuan public speaking kita semuanya. Kalau MC duet itu ada beda-beda ya. Kadang-kadang MC duet itu masalahnya tadi timing. Kadang-kadang yang satu lebih cepat daripada yang dua. Ada yang ngasih kode biar bisa bareng tapi kodenya salah. Gitu. Kan di atas panggung nggak mungkin. Atau ada juga yang 1, 2, 3. Assalamualaikum. Ya gimana dong? Ada caranya tersendiri. Seperti apa caranya nanti akan disampaikan di materi-materi public speaking berikutnya. Kami dengan saya dan guru-guru sedang menyiapkan materinya semuanya. Nanti akan disampaikan kepada kalian. Mudah-mudahan bisa menjadi salah satu langkah kita untuk memperbaiki public speaking kita. Oke, terakhir dari saya ada sedikit games. Ada mystery box yang saya bawa. Siapapun di antara kalian yang mampu menebaknya dengan benar berhak mendapatkan isinya. Clue-nya, saya tidak akan memberikan clue sedikit pun, tapi saya akan menjawab ya atau tidak atas pertanyaan kalian yang mengarah ke mystery box ini. Jelas? Jadi kalian boleh mengajukan pertanyaan kepada saya akan jawab ya atau tidak. Oke? Dari situ kalian boleh simpulkan yang mampu menjawab berhak mendapatkan isi dari mystery box ini. Kita akan batasi hanya 10 clue atau pertanyaan dari kalian yang akan saya terima dan saya jawab. Setelah itu harus dijawab. Tapi kalau di clue pertama kalian sudah mau menjawabnya, itu akan langsung dinyatakan sebagai clue kedua. Misal, clue pertamanya kalian ada yang nanya, Pak, ini apakah bla bla bla? Ya, terus jawab, ini Pak, salah. Nah, salahnya itu berarti udah clue kedua. Berarti yang berikutnya clue ketiga. Jadi kalau 5 kali jawab salah, berarti 5 clue udah hilang tuh. Ya, kalau belum ada yang jawab, 10 orang langsung menjawab, 10-10-nya hilang, nggak akan saya berikan kesempatan lagi langsung tebak gitu. Oke? Jelas ya? Oke, ada 10 clue yang akan saya buka. Supaya adil, 5 perempuan, 5 laki-laki. Siap ya? Kita dari 10 itu saya berikan 2 untuk guru deh. Yang 8-nya untuk siswa. Siap ya? Mulai dulu kita dari clue pertama, silakan. Oke, 2-nya Miss Febri dan Bu Bintari, silakan. No. Saya akan tunjuk orang yang saya tunjuk dulu ya, jangan dulu ngomong ya. No.
Udah dua ya. Ayo. Memiliki angka. Yes. Persegi panjang. Oke, saya tambahkan satu jawaban deh ya. Iya, tidak, bisa jadi gitu ya. Oke, bisa jadi. 3 ya, udah 3 ya. 4. Udah 4. Ayo. Angkat tangan dulu, baru saya akan persilakan. Putra udah 2 ya. Oke. No. Bukan duit, guys. Berharap banget duit kalian. Menyimpulkan sekali adalah Nggak mungkin duit, kami belum gajian. Oke, udah berapa mati? Udah 5. Come on guys. Come on. Oke. Electric no. Cowok satu lagi berat kesempatannya. Hah? Rahasia? Ya udah pasti dong rahasia. Oke, udah 4 ya. Udah 4 ya. Perempuan nih, perempuan baru 1 tadi. Tuh. Oke. Ringan. Iya. rahasia. Udah 2 ya, perempuan. Udah Bu Binti dari tadi. Ayo. Rahasia. Iya, diganti. Rahasia. Benda, of course. Nah, pasti benda. Nah, betul ya. Satu lagi terakhir. Mengeluarkan suara normalnya no. Oke, udah cukup. Tinggal jawab. Saya hanya menerima 5 jawaban. Jawaban salah ataupun jawaban benar. Saya hanya menerima 5. Ayo, siapa yang mau jawab apa isinya? Apa? Sejadah. Tetot. Tunggu. Saya batasi ya. 6 deh, 3 laki-laki, 3 perempuan ya. Laki-laki udah diambil 1. Kacamata. Apa? Kacamata. Kita lihat isinya. Betul, kacamata. Ada angkanya betul ya, karena mereknya 3 second, jadi ada angka 3-nya, betul. 3 second. Sini, maju. Langsung pakai dong. Sini. Kita pakai dulu di foto berdua dong. Langsung mainin rambut beliau. Ayo kita pakai sama-sama. Kami berdua brand ambassadornya 3 second. Mana? Oke, sip. Thank you. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, guys, untuk hari ini saya rasa cukup. Terima kasih sudah berpartisipasi dalam kegiatan saya hari ini. Sudah mau beraktif juga, bertanya, menjawab dan lain sebagainya. Sudah mau main-main, sudah mau berekspresi tadi. Oke, thank you guys. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Ingat, kemampuan public speaking bukan hanya dibutuhkan untuk orang yang mau jadi MC, mau jadi narasumber, mau jadi motivator, mau jadi guru, tapi oleh semua orang yang merasa dirinya hidup. Oke, kemampuan public speaking penting juga ketika kita ngomong 4 mata, ngobrol dengan teman. Itu penting juga, ya. Di setiap kehidupan kita, kalau kita makhluk sosial pasti membutuhkan kemampuan berbicara, public speaking itu sendiri. Oke, jadi jangan ragu untuk mengambil kesempatan
Tadi yang maju teman-teman saya rasa bukan semuanya yang berani, yang mampu, bukan. Ada yang terbata-bata, ada yang masih gemeteran. Tidak masalah, karena tadi saya bilang nervous itu milik semua orang yang hidup. Kalau kalian merasa diri kalian hidup, nervous nggak masalah. Oke, kedepannya saya harap dengan bantuan Bapak Ibu Guru, seluruh peserta didik dari SMK Maharati ketika keluar nanti dari sini tahun 2024 wisuda yang angkatan pertama, mudah-mudahan sudah memiliki kemampuan public speaking yang baik semuanya. Oke, itu dari saya. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Mohon maaf jika ada perkataan-perkataan saya yang menyakiti. Jika ada materi yang belum sempurna. Dan terima kasih untuk semuanya. Dan semangat pagi. Selamat pagi dan sampai jumpa. Mantap kesempatannya tuh. Baik, terima kasih Bapak Soleh Ahmad Indraha atas materi yang telah disampaikan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat kita resapi dan pahami untuk menambah wawasan kita sehingga berguna untuk kehidupan kita di kedepannya. Amin. Selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan dari grup Gamon Group. Selamat menyaksikan. Si Bom bercerita tentang masa lalunya yang indah ketika mereka tapi sekarang tidak lagi. Namun si Bom masih menyimpan rasa terhadap orang di masa lalunya. Aku dulu pernah suka sama Mas. Si Bom bercerita lagi tentang kisah cintanya dulu. Si Bom berkata bahwa ia sempat memiliki perempuan tersebut. Namun semakin lama sikap perempuannya semakin aneh. Akhirnya si Bom memilih untuk meninggalkan perempuan tersebut. Sama satu lagi bro, aku dulu pernah pacaran. Awalnya bahagia banget, tapi lama-kelamaan beda bro. Daripada aku yang sakit, mending tinggalin bro. Menyembuhkan luka dari hatiku.
berkata, Bokir juga turut menuangkan isi hatinya. Dan ia mengungkapkan bahwa ia pernah mencintai dan menjalin hubungan dengan seseorang perempuan, namun kandas di bulan Januari. Aku sebenarnya juga pernah pacaran si Boy, perempuan yang sangat aku cintai. Namun entah kenapa Tuhan tidak menghendaki kami bersama dan melahirkan di bulan Januari. Kasihku sampai di sini kisah kita, jangan tangisi keadaannya. Bukan kita berbeda, dengarkan lagu ini mengirim pilihan hati ini. Kisah berakhir di Januari. Setelah mengobrol panjang, ternyata si Bom dan Bokir sama-sama memiliki kerinduan yang sama, yaitu merindukan rumah. Kalau suasana hatinya nih bro, aku jadi rindu suasana rumah bro. Sama sih bro, aku juga rindu sama orang tua juga. Ya udah bro, cuma bisa rindu, tapi nggak bisa ketemu bro. Rindu rumah, aku rindu pulang, rindu yang tersayang, ayah dan ibu. Rindu pulang, aku rindu pulang, rinduku disayang, saudara. Yaudah deh bro, gue cabut dulu soalnya masih banyak kerjaan. Makasih ya bro, udah dengerin cerita gua. Kau bilang suka padaku, aku bilang picuku. Selera kita terlalu jauh berbeda. Parfummu dari Paris, sepatumu dari Sitori. Kau bilang demi gengsi, semua serba luar negeri. Mengapa mungkin mengikuti caramu yang penuh hura-hura? Aku suka singkong, kau suka itu. Aku suka jaipong, kau suka disco. Aku gambarkan seorang pria yang sederhana. Aku ini hanya seorang pelajar. Aku cuma anak singkong. Sekian penampilan kami dari Gaman Group. Terima kasih. Wah kenapa keren banget ya penampilan dari Gaman Group tadi. Ya nih Kak Diki, ternyata SMK Maharati juga punya ya Fajar Set Boy yang lagi viral itu. Baik Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, kita sudah berada di penghujung acara. Teman-teman semua kami minta untuk bangkit berdiri.
Paut Cilikriwut dan Pangeran Diponegoro. mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf jika ada salah tutur kata dan gerak-gerik kami yang kurang berkenan. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di SDP selanjutnya. It's delicious.